soal hubungan suami istri, untuk sementara aku tidak butuh. Jadi, kamu tetap tidur di lantai 2 saja. Baik, aku juga tidak butuh. Begitulah, di hari ketiga cerai, aku menikah lagi. Seperti dulu, tidak ada resepsi. Pakailah, biar terlihat lebih natural. Semua ini demi Jinghe. Tidak usah, sungguh tidak usah repot-repot. Demi Jinghe. Kalau dipakai, akan lebih terlihat seperti keluarga. Oh, baik. Terima kasih Tuan Lu. Maaf membuat Anda menghabiskan uang. Ada apa? Jinghe kok belum tidur? Suan, bisa bacakan dongeng sebelum tidur? Apa? Kamu mau kubacakan dongeng? Nanti aku minta ayah tambah bayaranmu. Kalau tidak mau ya sudah. Sini, tak perlu bayaran tambahan. Biar aku yang bacakan. Suan, terima kasih atas kerjamu. Jinghe ternyata mau tidur denganmu. Tiap bulan aku akan tambahkan 50.000 yuan untuk biaya hidup. Tuan Lu, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerima sebanyak ini. Ini benar-benar terlalu banyak. Aku berkorban lebih banyak di pernikahanku yang sebelumnya. Saat bercerai, aku sangat miskin. Bahkan tidak mampu menginap di motel. Siang hari mengurus anak, malamnya memasak. Tengah malam masih harus bangun untuk bersih-bersih. Ibu mertua malah mengeluh kalau aku hanya bersantai di rumah menikmati hidup. Saat bercerai, keluarga Lin bahkan bilang, aku sudah menikmati hidup enak di sana selama 3 tahun. Tuan Lu, Anda memberi terlalu banyak. Aku sangat menyukai Jinghe. Lagi pula hanya membacakan cerita. Itu sama sekali tidak merepotkan. Wanita sebelumnya hanya ingin menyenangkanku. Tidak ada yang peduli pada Jinghe. Soal tambahan 50.000 sudah diputuskan. Kamu tidak perlu menolak lagi. Terima kasih Tuan Lu. Aku akan menjaga Jinghe dengan baik. Tuan muda, takut kalau Anda pergi. Anda tidak menginginkannya lagi. Aku tidak pergi. Setelah ke dokter, aku akan kembali membaca bersamamu. Bagaimana? Tuan muda, Anda juga ingin ikut ke rumah sakit bersama Nona Su? Tuhan Maha Melihat, memberkati keluarga Lu kita. Tuan muda akhirnya mau keluar. Suan, apa kamu sakit? Parah enggak? Iya, aku sakit karena nggak makan teratur. Kamu jangan tiru aku ya. Apa kamu merasa sakit? Kalau sakit banget gimana dong? Kalau kamu merasa sakit, makan permen aja biar nggak sakit. Ayah yang bilang begitu ke aku. Selama 3 tahun di keluarga Lin, tiap aku nangis mereka bilang aku pura-pura dan lebay. Saat ku bilang aku punya depresi, mantan suamiku cuma bilang aku terlalu manja. Bahkan keponakan yang kurawat 2 tahun ikut ngatain aku jelek dan banyak tingkah. Tapi anak berwajah dingin ini malah mau peduli dan kasih aku permen kesukaannya. Kalau gitu kamu harus cepat besar ya. Tante tunggu kamu buat lindungin tante. Tuan Lu, kenapa Anda datang? Tidak perlu repot-repot datang ke sini. Pelayan bilang Jinghe pergi denganmu. Aku khawatir, jadi aku datang lihat. Ayah, selama aku bersama Suan, ayah tidak perlu khawatir. Ayah mengerti. Terima kasih Suan. Suan, untuk biaya hidup bulananmu akan aku tambahkan sedikit. Tidak usah, itu sudah terlalu banyak. Aku benar-benar tidak bisa menghabiskannya. Tidak apa-apa. Kalau ada permintaan lain, bilang saja. Bisakah Anda bantu carikan sebuah mobil bekas yang harganya sekitar 50.000? Biar lebih gampang pas belanja dan bawa anak. Tidak usah dicari, ke garasiku saja. Pilih satu untuk dipakai. Lagi pula kebanyakan juga tidak terpakai. Mobil termurah di garasi Anda itu lebih dari 2 juta. Aku tidak berani memakainya. Kalau sampai lecet atau tergores, jual diriku pun tak akan cukup untuk bayar ganti rugi. Baiklah, aku suruh orang carikan yang cocok. Tuan Lu, istri Anda butuh banyak ditemani keluarga. Jangan terlalu membebaninya. Dia akan tulis pelan-pelan. Baik, saya akan mengingatnya. Saya akan ikuti saran Anda. Suan, aku nggak mau bawa ini. Amis banget. Tapi barang bawaanku berat banget. Jinghe, bisa tolong aku? Ya udah, aku bantu kali ini aja. Lain kali, jangan beli ikan lagi. Suan, Lin Sejian, kenapa kamu di sini? Kamu mau apa? Suan, aku bersumpah akan melindungimu seumur hidup. Pria sukses mana yang tak dikelilingi banyak wanita? Ini karena aku terlalu memanjakanmu. Mau mengancamku dengan perceraian, maka keluarlah tanpa sepeser pun.
Kamu lulusan universitas ternama, malah tak malu jadi pengasuh orang. Bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Sejak kamu menikah dengan Tua Beli, kamu membawa nama baik Tua Beli. Lin Zijian, kita sudah bercerai. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu itu mantan istriku. Menyebutmu sama dengan menyebutku. Jangan buat aku malu. Sudah cukup menderitanya kan? Minta maaflah. Aku akan pertimbangkan rujuk denganmu. Hubunganku di luar sana cuma main-main. Posisi istri masih kusiapkan untukmu. Gak usah, kasih saja posisi itu ke orang lain. Aku gak butuh.